Nah, gimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya coba kita kerjakan dulu yang A. Yang A di sini. Berarti kalau kita jawab di sini yang A, 2 pangkat 2x ditambah dengan 2 pangkat x plus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuswita Utami. Masih dalam materi eksponen, tapi kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Kalau seandainya kemarin kita membahas faktor, sekarang bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan like sama subscribe, karena like sama subscribe itu kan sifatnya gratis ya, nggak bayar. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari persamaan eksponen yang pertama ya. Jadi persamaan eksponen yang pertama itu kalau seandainya diminta itu nilai dari A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Maka A yang, karena di sini ada A, di kiri ada A, maka A yang di kiri dan yang di kanan itu boleh dicoret. Sehingga A yang di kiri, nah ini A kiri dan A kanan boleh dicoret. Maka tinggallah di sini apa, si fx itu akan sama dengan si gx ya. Sekarang kita lihat, ingat A di sini apa? A di sini konstanta ya. Jadi nanti ada persamaan eksponen yang A di sini merupakan fungsi, tapi dalam hal ini A di sini merupakan konstanta ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini ada soalnya di sini tentu jika 5 pangkat x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 5 pangkat min 3x plus min 1 ya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan HP. Tahu HP itu merupakan suatu himpunan penyelesaian, atau dalam hal ini kita disuruh mencari nilai dari variabel x ya. Oke, langsung aja di sini kita jawab. Berarti kalau kita jawab, karena di kiri ada 5, di kanan ada 5, berarti 5 kiri dan 5 kanan bisa dicoret. Maka tinggal apa di situ? Tinggallah x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah 5, nilainya akan sama dengan min 3x dikurang dengan 1. Karena di sini kita butuh nilai x, maka seluruh nilai yang ada di ruas kanan itu kamu pindahkan semua ke ruas kiri ya. Berarti ini tinggal x kuadrat ditambah dengan 2x plus 5. Ini kan min 3 ya. Min 3 pindah ke kiri, dia jadi plus 3 ya. Plus 3 min 1 kalau pindah ke kiri, pindah ruas, dia jadi plus 1. Nilainya akan sama dengan 0. Berarti ini jadi x kuadrat sama-sama x bisa dijumlahin 2 ditambah 3, berarti jawabannya 5 ya. 5x ditambah 1 ditambah 5 berarti 6. Nilainya akan sama dengan 0. Habis itu kayak gimana ini? Karena terbentuk persamaan kuadrat, maka selalu kita faktorkan. Maka dari situlah kenapa kemarin kita bahas soal tentang pemfaktoran ya. Udah, x kuadrat berarti perkalian antara x sama x. Sekarang cari dua bilangan yang dikalikan 6. Apa ini tambah ya? Kalau ditambahkan hasilnya 5. Ternyata 6 itu perkalian 3 dikali 2. Supaya dapat plus 5, otomatis di sini plus 2, di sini juga plus 3. Plus 3 plus 2 maksud saya ya. Karena 3 dikali 2 itu 6, 3 ditambah 2 itu 5. Maka dapatlah di sini, buat dulu di sini karena nggak buat ya. Maka dapatlah x plus 3 dianggap sama dengan 0. Berarti x plus 3 dianggap sama dengan 0, maka x itu akan sama dengan min 3. Atau satunya ini x plus 2 dianggap sama dengan 0,
X plus 2 dianggap sama dengan 0, berarti X itu akan sama dengan min 2. Plus 2 pindah ke sini jadi min 2. Maka dapatlah HP-nya itu akan sama dengan min 3, min 2. Oke, kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya masih tentukan HP. Jadi tentukan HP dari persamaan 5 pangkat 3X dibagi. Ini dibagi ya. Dibagi 25 pangkat X plus 1, nilainya akan sama dengan 125 ya. Nah, sekarang antara 5, 25 dan 125 kan ada hubungannya ya. Hubungannya kemana? Ke 5 pangkat. Karena 125 ini kan 5 pangkat 3. 25 ini 5 pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Seperti ini kalau kita jawab. Ini kalau seandainya ini kita jawab, berarti 5 pangkat 3X dibagi dengan 5 pangkat 25 itu bisa diubah jadi 5 pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi dengan X plus 1, nilainya sama dengan 1 per 125, itu berarti 5 pangkat 3. Masih ingat kemarin di sifat eksponen, kalau seandainya ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya jadi dikali ya. Berarti 2 dikali X berarti 2X, 2 dikali 1 berarti 2 ya. Terus ada lagi kalau seandainya kemarin udah ditulis kalau 1 per A pangkat N, kalau dinaikkan ke atas jadi A pangkat min N ya. Berarti ini sama saja 5 pangkat min 3. Oke, karena di sini ada 5, ada 2 bilangan, itu kan nggak boleh karena kan sifat eksponen tadi kalau seandainya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Artinya di ruas kiri ada 1 persamaan, di ruas kanan harus ada 1 persamaan. Nah, ini kan ada 2 ya. Maka kita operasikan dulu sifat eksponen itu. Masih ingat kalau seandainya dibagi artinya pangkatnya jadi dikurang. Oke, benar ya, dikurang berarti 3X dikurang. Kalau dikurang selalu dalam kurung, kalau nggak dalam kurung salah nanti hasilnya. Nilainya ini sama dengan 5 pangkat min 3. 5 kiri dan 5 kanan bisa dicoret. Maka hasilnya tinggal berapa ini? 3X. Ini min kalikan ke dalam ya. Berarti itu min 2X plus min 2 kali ke dalam berarti min kali 2 berarti hasilnya jadi min 2. Nilainya akan sama dengan min 3. Oke, lanjut lagi ke sini. 3X dikurang 2X berarti jadi X ya. Min 2 sama dengan min 3. Benar kan? 3 dikurang 2 1. Maka X itu akan sama dengan berapa? Min 3. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Pindah ruas maka nilai X itu akan sama dengan min 1. Nah, itulah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya X sama dengan min 1. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua dari persamaan eksponen itu kalau A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Dalam hal ini yang sama di sini apa? Pangkatnya ya. Jadi pangkatnya sama. Pangkat Fx sama dengan pangkat Fx di sini. Kalau yang tadi kan ini konstantanya yang sama. Sekarang ini pangkatnya yang sama. Dengan A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, ini artinya ada nilainya, enggak 0. Dan A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Maka penyelesaiannya itu nilai Fx akan sama dengan 0. Berarti pangkat ini kamu anggap itu sama dengan 0. Karena kenapa itu pangkatnya sama dengan 0? Karena kalau seandainya A pangkat 0 itu akan sama dengan B pangkat 0 ya. Karena pangkat 0 ini kan 1. Berarti A pangkat 01, B pangkat 01. Karena kan berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Maka karena itulah nilai ini diambil Fx sama dengan 0. Itulah penyelesaiannya datang dari situ ya. Jadi penyelesaiannya cukup kamu ambil Fx akan sama dengan 0. Contohnya misalkan di sini katanya X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini. Lihat kalau kamu perhatikan di sini, ini 3, ini 7. Beda kan? Kalau tadi kan sama 5, 5. Terus berapa lagi tadi? 3, 3 ya. Nah, sekarang lihat pangkatnya yang sama.
Sama kan pangkatnya kan? Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai X1 dikali dengan X2. Oke, kita kerjakan. Karena pangkatnya di sini sama, berarti penyelesaian berdasarkan konsep eksponen ini, kalau pangkatnya sama maka fx akan sama dengan 0. Mana si fx? Ini fx ya. Berarti x kuadrat dikurang x min 2 nilainya akan sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Karena ketemu bentuk kuadrat, berarti x kuadrat itu perkalian antara x dengan x. Cari dua bilangan yang dikalikan 2, kalau dikurangkan itu hasilnya 1. 2 itu perkalian berapa? 1 kali 2. Supaya dapat min 1, berarti ini min, ini jadi plus ya. 1 kali 2, 2, 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Maka dapatlah di sini x plus 1 sama dengan 0. Berarti dapatlah di sini x sama dengan min 1 ya, atau x plus x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Ini berarti x1, ini berarti x2. Maka kalau ditanya di sini x1 dikali x2, jawabannya min 1 dikali 2 ya, berarti hasilnya jadi min 2. Atau masih ingat rumus persamaan kuadrat waktu kelas 3 SMP? Jadi persamaan kuadrat itu kalau ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 punya akar x1 dan x2. Kalau ditanya x1 tambah x2, rumusnya masih ingat waktu kelas 9 SMP? Min b per a ya. X1 dikali X2, rumusnya apa di sini? C per A. Nah, rumus ini juga bisa kamu terapkan di soal ini. Jadi nggak perlu difaktorkan, karena yang ditanya bukan berapa X1 berapa X2, tapi cuman X1 dikali X2. Berarti kalau kita buat persamaannya tadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0, maka X1 dikali X2 berdasarkan konsep persamaan kuadrat kelas 9 SMP itu C per A. C kita berapa? C di sini konstanta ya. Berarti ini nilai C. Berarti min 2 per A. A itu depan X kuadrat. Kalau nggak ada artinya berapa di sini? 1 ya. Berarti jawabannya jadi min 2. Kayak gitu. Jadi boleh pakai konsep ini, boleh difaktorkan. Oke. Nah, masih ke soal yang sama, masih ke bentuk yang sama ya. Jadi jika X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan 5 pangkat 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 3 pangkat 2x kuadrat min 5x plus 3. Lihat, perhatikan di sini, ini angkanya di sini 5, basisnya ya, di sini 3. Nggak sama kan? Tapi yang sama di sini apa yang menjadi yang sama di sini? Pangkatnya. Tadi apa? Kalau seandainya ketemu persamaan kuadrat di mana pangkatnya sama, cukup kamu ambil apa? Fx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0. Oke, siapa fx kita di sini? 2x kuadrat dikurang dengan 5x plus 3 itu dianggap sama dengan 0. Habis itu gimana ini kita faktorkan? Bisa faktor langsung? Kalau nggak bisa, kayak kemarin 2 ini, karena di depan ini ada angka 2, maka 2 ini kamu bisa tarik ke belakang ini. Operasinya dikali. Masih ingat ya? Berarti yang belum nonton video sebelumnya pemfaktoran, coba ditonton lagi. Yang belum ngerti video pemfaktoran tentang faktor, coba dilihat lagi video sebelumnya ya, karena agak ribet kita kalau kalian nggak bisa faktor. 2 dikali 3 berarti 6. Oke, difaktorkan, tinggal ini x kuadrat perkalian antara x dengan x. Cari dua bilangan yang dikalikan 6. Kalau apa ini ditambahkan hasilnya 5. 6 itu perkalian 3 kali 2. Supaya dapat min 5, berarti ini min sama min, gak mungkin plus sama plus. Kalau ini plus sama plus hasilnya jadi plus 5 ya. Jadi 3 dikali 2 6, min 3 min 2 itu min 5. Nah, tadi dapat 6 ini gara-gara kita kalikan 2 ke belakang kan? Maka hasilnya jangan lupa dibagi dengan 2. Ini juga dibagi dengan 2. Maka dapatlah di sini x min 3 per 2 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 per 2, atau
X min, berapa 2 bagi 2? 1 ya, 1 sama dengan 0, berarti X itu akan sama dengan 1. Nah sekarang di sini ada ketentuan, kalau X1 lebih besar daripada X2, berarti yang mana yang lebih besar? Berarti ini X1 tentunya ya, ini berarti X2, karena kenapa? Karena 3/2 itu kan 1,5, jadi besarlah 3/2 daripada 1 ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, nilai dari 4X1 dikurang dengan X2, berarti 4 dikali X1. X1 kita berapa di situ? 3/2, tinggal dimasukin, dikurang X2 nya berarti 1. 4 dan 2 itu bisa disederhanakan jadi 2 ya, dibagi, berarti hasilnya tinggal 2 dikali 3, 6 dikurang dengan 1, maka hasilnya akan sama dengan 5. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita bisa lanjut ke bentuk yang berikutnya. Itu bentuk berikutnya, bentuk ketiga dari persamaan eksponen, itu kalau seandainya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jadi di sini baik bilangan bilangan pokoknya, itu bilangan pokok atau konstantanya di sini beda. Ini A, dan pangkatnya juga beda. Ini ada pangkat fx, ini ada pangkat gx. Kalau tadi pangkatnya sama kan? Nah sekarang ini pangkatnya beda. Gimana cara pengerjaannya? Langkah pertama itu kamu bisa ambil nilai fx sama dengan 0, berarti ini dianggap sama dengan 0, dan si gx sama dengan 0. Ini anggap sama dengan 0, karena kenapa? Karena kalau A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, kayak tadi ya. Jadi A pangkat 0 itu kan 1, B pangkat 0 juga 1. Terus penyelesaiannya, HP itu adalah nilai X yang memenuhi kedua persamaan, yaitu yang memenuhi fx dan memenuhi si gx. Jadi fx itu penyelesaian, HP itu merupakan penyelesaian yang ada di fx dan penyelesaian yang ada di gx. Gimana cara pengerjaannya? Coba kita lihat dulu contoh soalnya di sini. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi ini ada 2 buah contoh soal, kita coba kerjakan satu persatu. Lihat di sini. Yang A dulu kita coba bahas, ini 6. Lihat ini 6, ini 7. Berarti bilangan pokoknya beda. Benar kan? Konstantanya beda, terus pangkatnya juga beda. Nah, kalau tadi pangkatnya sama, sekarang lihat pangkatnya beda. Jadi untuk yang A, pengerjaan yang A, gimana cara menyelesaikannya? Tulis dulu ya. 6 pangkat 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah dengan 2x min 3. Karena bilangan konstantanya beda, pangkatnya beda, dia menyambung ke bentuk yang ini. Jadi bentuk eksponen ini banyak ya, bentuk persamaan eksponen rasanya ada 7 bentuk. Ini baru bentuk ketiga ya, berarti masih ada 4 bentuk lagi ya. Berarti penyelesaiannya apa? Fx sama dengan 0. Mana fx? Fx itu pangkat yang pertama, berarti fx dianggap sama dengan 0. Siapa fx kita? 2x kuadrat ditambah x min 3 dianggap sama dengan 0. Karena depan ini ada 2, kalau kita bingung memfaktorkannya, selalu 2 ini kita tarik ke belakang ya. Angka di depan tarik belakang. Berarti x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan 0. Oke, tinggal difaktorkan. Berarti x kuadrat itu perkalian antara x dengan x. Cari 2 bilangan yang dikalikan 6. Tanda apa ini? Kurang. Kalau dikurangkan hasilnya 1. 6 itu perkalian 3 kali 2. Berarti supaya dapat 1, berarti ini plus, ini jadi min. 3 dikali 2, 6, 3 dikurang 2 berarti 1. Dapatlah x plus 3 sama dengan 0, atau x sama dengan min 3, atau kayak tadi x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Terus selanjutnya itu dianggap apa? Si gx sama dengan 0. Siapa gx kita? Si gx sama dengan 0. Siapa gx kita? Ini ya. Berarti x kuadrat ditambah 2x min 3 dianggap sama dengan 0. Oke, kita faktorkan lagi. X kuadrat itu berarti x dengan x. Cari 2 bilangan, kalau dikalikan 3, kalau dikurangkan hasilnya 2. 3 itu berarti perkalian 1 kali 3. Supaya dapat plus 2, berarti ini min, ini jadi plus. Benar ya?
1 kali 3, 3 min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Berarti dapatlah di sini X min 1 anggap sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, atau X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Nah, sekarang lihat yang mana HP-nya di sini. HP-nya itu yang memenuhi keduanya, baik itu si Fx maupun si Gx. Berarti sama-sama ada di mana ini? Di Fx sama-sama ada X min 3, di Gx juga sama-sama ada X min 3. Maka HP-nya itu X sama dengan min 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke, lanjut ke yang B. Soal yang B, kita coba tulis ulang dulu soalnya ya. Sini 3 pangkat 2x kuadrat ditambah dengan 9x ditambah dengan 10, nilainya sama dengan 5 pangkat 2x kuadrat ditambah x dikurang dengan 10. Yang menjadi pertanyaan tetap tentukan HP. Lihat di sini 3 dan 5 itu bilangannya beda, pangkatnya juga beda. Tadi penyelesaiannya apa? Kalau seandainya bilangan beda, pangkat beda, berarti langkah pertama dianggap si Fx akan sama dengan 0. Siapa Fx kita? 2x kuadrat ditambah dengan 9x plus 10 dianggap sama dengan 0. Oke? Karena di sini ada angka 2, maka kalau masih bingung 2 ini kamu tetap tarik ke belakang ya. Jadi kalau di depan x kuadrat ada angka, tarik aja ke belakang. Berarti x kuadrat ditambah 9x ditambah dengan 2 kali 10 berarti 20 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Berarti x kuadrat itu perkalian antara x dan x. 20, 2 bilangan dikalikan 20, kalau ditambahkan hasilnya 9. Bukan 10 kali 2 ya, tapi 4 dikali 5. Berarti ini plus 4 kali 5 20, 4 ditambah 5 berarti 9. Tadi dapat 20 gara-gara kamu kalikan 2 ke belakang, maka hasilnya ini bagi lagi dengan 2. Dapatlah di sini x plus 4/2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 4/2. Min 4/2 sama saja dengan 2 ya. Atau x plus 5/2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5/2. Dan selanjutnya dianggap lagi si Gx nilainya akan sama dengan 0. Siapa Gx kita? 2x kuadrat ditambah x min 10 dianggap sama dengan 0. Karena ada 2 di depan, 2 ini tarik ke belakang ya. Berarti ini jadi x kuadrat ditambah x min 20 sama dengan 0. Faktorkan x kuadrat perkalian antara x dan x, 20 berarti 4 kali 5 ya, karena dikurangkan hasilnya 1, berarti ini min, ini jadi plus. Sekali lagi yang belum bisa faktor, lihat lagi video sebelumnya ya tentang pemfaktoran, karena agak susah kita bekerja untuk seterusnya kalau kalian nggak bisa faktor. Sekali lagi ya, ini kan apalagi kalian anak IPA ya. Berarti karena dapat 20 tadi gara-gara dikalikan 2 ke belakang, maka hasilnya ini bagi lagi 2, ini juga bagi lagi 2. Berarti x min 4/2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4/2. 4/2 berarti 2, atau x sama dengan x min 5/2 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5/2. Nah, sekarang yang mana yang sama? Berarti sama-sama x min 5/2 ya, maka HP-nya dapat di sini min 5/2. Oke, bisa diterima sampai sini. Lanjut ke bentuk yang ketiga, 4 ya. Yang bentuk yang keempat itu bentuk kuadrat. Jadi kita akan membuat persamaan eksponen itu bentuknya jadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi katanya jika a pangkat a fx kuadrat ditambah b dikali a pangkat fx plus c sama dengan 0. Jadi dia mengacu kepada rumus persamaan kuadrat. Maka seperti apa contohnya? Bisa kita lihat. Nah, ini ada contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi contohnya ini bisa kalian lihat. Jadi contoh-contoh yang saya ambil ini bisa dilihat di buku Sukino ya. Juga di buku kalian, buku Sukino halaman 38. Soal-soal yang tadi juga adanya di buku Sukino. Nah, gimana penyelesaiannya?
Jadi penyelesaiannya coba kita kerjakan dulu yang A. Yang A di sini. Berarti kalau kita jawab di sini yang A, 2 pangkat 2x ditambah dengan 2 pangkat x plus 2 nilainya akan sama dengan 12. Beda kan kayak tadi, ini operasi tambah, kalau misalnya ini operasi kali, oke, kayak tadi bisa kalau dikali artinya ditambah, tapi kalau ditambah kan nggak ada di eksponen, maka dia mengacu kepada rumus bentuk ini untuk kuadrat ini. Gimana Pak cara pengerjaannya? Ini 2 pangkat 2x ditambah, nah sekarang ini sifat eksponen kalau pangkat kemarin, kalau a pangkat m plus n ini kan sama saja a pangkat m dikali a pangkat n ya. Berarti ini sama saja 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2, nilainya akan sama dengan 12. Nah sekarang kalau kamu perhatikan di sini ada 2 pangkat, ini 2 pangkat 2x, ini 2 pangkat x. Nah sekarang harus sama karena 2 pangkat 2x, 2 pangkat 2x ini kan bisa dibuat 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 supaya sama dengan ini. Nah karena kan x dikali 2 sama dengan 2x kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke sifat eksponen yang kalau ada bilangan berpangkat dipangkat ke lagi kan pangkatnya dikali supaya sama dengan ini. Nah berarti ini dipecah jadi 2 pangkat x kuadrat. Nah di sini bentuk kuadratnya ditambah 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 2 pangkat x, jadi maju ini nilainya sama dengan 12. Habis itu di sini supaya perhitungan ini terlihat lebih sederhana, maka kita pakai permisalan. Misalkan saja dengan sebuah variabel p sama dengan 2 pangkat x. Jadi kan pangkatnya sudah sama ya, sudah aman. Berarti persamaannya karena itu sudah dimisalkan dengan p, maka persamaannya berubah jadi p kuadrat ditambah dengan 4p ya sama dengan 12, atau kalau diputar min 12 sama dengan 0. Ini nah ini plus pindah ke sini jadi min. Oke, lanjut kita faktorkan. P kuadrat perkalian antara P dan P. 12 berapa? 6 dikali 2 ya, karena yang kalau dikurangkan hasilnya 4, berarti ini min, salah, ini plus ya. Ini plus, ini min. Berarti dapatlah P plus 6 dianggap sama dengan 0, P sama dengan min 6, atau P min 2 anggap sama dengan 0, P sama dengan 2. Sekarang balik kita pulangkan lagi. P tadi dimisalkan dengan apa? 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan min 6. Sekarang kira-kira ada nggak 2 pangkat berapa yang hasilnya min 6? Nggak ada kan? Maka ini tidak memenuhi. Berarti yang satunya 2 pangkat X sama dengan 2. 2 di sini artinya 2 pangkat 1. Benar kan? 2 di sini 2 pangkat 1, maka 2 kiri dan 2 kanan bisa dicoret, berarti dapatlah X sama dengan 2. Dapatlah HP-nya di sini ialah X sama dengan 2. Misalnya kayak gini. Misalnya ya, P sama dengan 4. P tadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Ubah dulu kayak gitu ya. Ini coret, berarti dapatlah X sama dengan 2. Ini misalnya. Ketemu soal kayak gini. Oke, coba kita bahas soal yang B. Yang B di sini, jika 5 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat 1 min X nilainya akan sama dengan 6. Selamat tentukan HP. Sekali lagi ini operasinya tambah. Kalau ini operasinya kali bae, 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 min X, bisalah kamu operasikan. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Tapi kan ini operasinya di sini tambah, jadi nggak ada sifat eksponen yang bentuk kayak gini, maka dia mengacu kepada bentuk persamaan eksponen bentuk kuadrat. Berarti kalau seandainya kita jawab, ini berarti 5 pangkat X ditambah, nah ini kurang sifat eksponen. Kalau dikurang artinya dia di apa? Dibagi ya. Kayak gini kan, nilainya akan sama dengan 6. Nah sekarang supaya 5 pangkat X di sini hilang, berarti kedua ruas ini harus sama-sama dikali dengan 5 pangkat X.
supaya 5 pangkat X ini hilang. Maka 5 pangkat X dikali 5 pangkat X berarti 5 pangkat X kuadrat ya, ditambah 5 pangkat X dikali 5 pangkat X, 5 per 5 pangkat X dikali 5 pangkat X. Habis kan? Tinggal berapa di sini? 5. Nilainya sama dengan 6 dikali 5 pangkat X. 6 dikali dengan 5 pangkat X. Nah, sekarang supaya terlihat lebih sederhana, berarti kita misalkan P sama dengan 5 pangkat X. Berarti persamaannya berubah jadi P kuadrat ditambah dengan 5, nilainya akan sama dengan 6P. Atau pindahin ke sana, berarti P kuadrat ini pindah ruas, min 6P plus 5, nilainya sama dengan 0. Faktorkan kayak tadi. P kuadrat perkalian antara P dan P, 5 itu 1 kali 5. Supaya dapat min 6 berarti ini min ya. Berarti dapatlah di sini P min 1 dianggap sama dengan 0, berarti P sama dengan 1. Atau P min 5 dianggap sama dengan 0, berarti P sama dengan 5. Sekarang kita pulangkan kembali. P sama dengan 1. P tadi apa? P tadi dimisalkan dengan 5 pangkat X ya. 5 pangkat X sama dengan 1. 1 itu berapa? Karena di sini ada 5, berarti 1 itu bisa dibuat 5 pangkat 0. Kan 1 ya. Berarti 5 kiri dan 5 kanan bisa dicoret, berarti X sama dengan 0. Atau satunya lagi, P sama dengan 5. P tadi 5 pangkat X sama dengan 5 itu bisa dibuat 5 pangkat 1. 5 kiri dan 5 kanan bisa dicoret, berarti X sama dengan 1 ya. Maka HP-nya di sini itu sama dengan 0,1. 0 dan 1 ya. Jadi kalau seandainya kayak gini, P itu sama dengan 25. P tadi apa? 5 pangkat X. Nah, 25 itu 5 pangkat berapa? Karena di sini ada 5 kan? 5 pangkat 2. Coret 5 sama 5. Seandainya itu 25 kayak gitu. Oke, sampai sini dulu kita pembahasan tentang persamaan eksponen. Jadi masih ada 3 lagi bentuk persamaan eksponen akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, walaupun masih belajar dalam keadaan daring. Ibu ingatkan kembali konsep-konsep dan contoh-contoh soal ini perlu dicatat kembali, karena di ujian mungkin akan keluar soal-soal seperti ini. Habis ini seperti biasa kita ada kuis. Itu gunakan nama sesuai dengan absensi ya, jangan nama samaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.